Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari siklus Rankine ya. Jadi sebelumnya kita telah membahas tentang siklus Rankine sederhana dan kemudian dilanjutkan dengan reheater ya. Jadi reheater itu salah satu fungsinya untuk meningkatkan efisiensinya. Nah, ada beberapa variasi dari siklus Rankine. Ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak ya dari siklus tersebut. Ya, salah satunya adalah regeneratif, kemudian binary cycle, dan kogeneratif. Oke, jadi dalam video ini secara ringkas kita akan bahas tiga ya, regeneratif, binary, dan kogenerasi. Yang reheater tidak kita bahas di video kali ini karena sudah saya bahas di video sebelumnya secara detail ya, sampai perhitungan analisisnya. Jadi yang sekarang kita akan fokus ke regeneratif. Regeneratif itu terbagi dua juga gitu ya. Ada open feed water heater dan closed feed water heater. Bedanya apa akan kita bahas di sini. Kemudian ada binary dan ada juga kogenerasi. Oke, kita akan mulai dari regeneratif. Apa itu regeneratif? Regeneratif itu adalah kita mengekstrak sebagian uap yang dari turbin. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini ya. Kita coba mulai dari sini aja ya, dari satu sini ya. Satu kita pompakan fluida kerja, asumsi air lah ya untuk siklus Rankine ini. Air ini dipompakan sehingga tekanannya menjadi lebih tinggi gitu ya. Begitu tekanannya lebih tinggi, kemudian masuk ke boiler. Boiler mengubah yang tadinya air bertekanan tinggi menjadi uap bertemperatur dan tekanan tinggi juga. Sehingga di titik 5 itu adalah uap yang sangat tinggi temperaturnya dan sangat tinggi juga tekanannya. Yaitu merepresentasikan bahwa entalpinya atau energi termalnya tinggi. Nah, uap ini digunakan untuk memutar turbin, tapi bedanya dengan siklus Rankine sederhana, dia ini terbagi dua nih, split nih. Ada sebagian ke sini, ke titik 6, ada bagian ke 7 gitu ya. Jadi kalau misalnya saja ya, ini 1 kg/second gitu di titik 5 dan di 6-nya X kg/second, maka di 7-nya itu adalah 1 minus X gitu ya, sebagi 2 gitu. Nah, yang dari 6 itu dia akan masuk ke sebuah komponen termodinamika namanya open feed water heater. Jadi kalau open feed water heater itu dia semacam mixer. Jadi nanti dimasuk ke sini fluidanya, nanti dicampur dengan yang ini gitu. Nah, tapi yang nomor 2 ini kan berasal dari 7 ini kan. Jadi tekanan keluaran dari turbin, uap yang keluar dari turbin masuk ke kondenser yang tadinya uap menjadi liquid, menjadi cair, kemudian dipompakan ke sini gitu, ke open feed water heater OFWH. Nah, di OFWH ini bercampur nih dari uap dan liquid ini. Harapannya apa? Harapannya adalah kita mendapatkan temperatur liquid yang bertemperatur tinggi. Titik 3 ini adalah temperatur air atau fluida kerja dalam bentuk liquid yang temperaturnya tinggi, relatif tinggi lah. Artinya apa? Ini artinya kita mendapatkan panas tanpa harus menggunakan heater gitu. Jadi kita memanfaatkan panas yang tidak terpakai dari uap keluaran turbin untuk memanaskan liquid. Dan selanjutnya seperti itu. Selanjutnya sama ya, ke nomor 1 lagi. Ya, fungsinya apa? Fungsinya adalah kita meningkatkan atau mengurangi konsumsi energi di heater gitu, di boiler. Jadi yang boilernya tadi sebelumnya adalah bertemperatur rendah, liquid bertemperatur rendah, ini udah liquid bertemperatur tinggi gitu. Jadi seperti itu. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram TS-nya seperti ini ya. Jadi 5 itu uap bertemperatur dan tekanan tinggi. Ini terbagi dua nih, ada yang ke-6, ada yang ke-7. Nah, yang ke-6 ini akan masuk ke titik 3 nih ya. Ini kan bercampur ya sama yang dari nomor 2 ya. Campur, akhirnya keluar dari 3, jadinya jenuh. Liquid jenuh gitu ya. Kemudian yang dari nomor 2 juga sama. Ini tadi kan agak tinggi tekanannya ya. Kemudian ini bercampur antara 2 dan 6 tuh bercampur nih. 2 sama 6 bercampur. Jadinya titik 3 gitu. Yang dari 6
yang 7, yang ke-7 ini di sini dia dikondensasikan hingga menjadi liquid jenuh. Ini gambar dari diagram TS-nya, temperatur dan entropi. Jadi di mana kita mendapatkan keuntungannya, kelebihannya, kita tidak perlu menggunakan energi yang tinggi untuk mendapatkan liquid di titik ini gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita siklus Rankine sederhana, kita butuh boiler yang memanaskan dari titik 2 ini hingga titik 4 lah gitu. Tapi kalau kita menggunakan open feed water heater seperti ini, maka energi yang dibutuhkan dari 1 ke 4 ini kan, dari 2 ke 4 itu kan jadinya tidak memerlukan energi yang cukup banyak itu. Hampir tidak ada energi yang kita butuhkan eksternal. Jadi kita dapat keuntungan dari situ. Ini open feed water heater ya. Open feed water heater itu kuncinya ada di sini. Dia mixer. Jadi ada pencampuran fluida antara dari titik 6 dan titik 2. Oke, ini yang open feed water heater. Yang kedua adalah closed feed water heater. Apa itu CFWH itu? Prinsipnya sama gitu. Kita mengekstrak kalor dari keluaran turbin ini karena masih cukup tinggi ya temperaturnya. Nah, ini kita gunakan untuk memanaskan liquid, fluida kerja dalam bentuk liquid supaya dia lebih panas gitu. Ada pemanasan tanpa pemanas lah gitu. Jadi di sini uap dari turbin digunakan sebagai pemanas, tapi di sini tidak ada pencampuran massa. Hanya heat exchanger saja. Kalornya digunakan untuk memanaskan fluida kerja dalam bentuk liquid yang dari 2 ini gitu. Nah, kenapa ini dingin? Kenapa ini lebih liquid gitu ya? Karena di sini ada kondenser yang keluar dari 6 itu kan kondenser masih uap ya. Kemudian dikondensasikan, kemudian nanti dipompakan, kemudian di sini heat exchanger. Nah, yang dari 5 juga sama. Di sini kan uap masih tinggi temperaturnya ya dalam bentuk uap, kemudian ini terdinginkan gitu ya. Kemudian ini akan dialirkan ke 8. Dan di sini terjadilah pencampuran di kondenser itu. Ini butuh pembuangan kalor ya, karena memang harus dikondensasikan, maka ini butuh kalor keluar gitu. Nah, dari sini juga sama. Kalau dibuat diagram TS-nya sama nih, dari 4. Ini uap bertemperatur dan tekanan tinggi. Sebagian ke-5, sebagian lagi ke-6. Kemudian di sini ada heat exchangers-nya adalah antara 5 dengan 7 gitu ya. 5 dengan 2. 5 dengan 2 nih. 5 dengan 2 ini bercampur, dapatnya di 3 gitu. Nah, ini 7 ke 8 itu kan dari sini 7 ke 8 nih. Tekanannya berkurang, temperatur juga turun kan gitu. Ini expansion valve gitu, throttling. Nah, sama dengan yang tadi open feed water heater, kita dapat pemanasan gratis nih dari titik 1 ke titik 3 gitu. Kalau misalnya kita menggunakan siklus Rankine sederhana, kita butuh heater kan, butuh dari boiler nih, titik 1-nya hingga titik 2-nya ya, titik 2 hingga titik 7 ini membutuhkan dari boiler gitu. Oke, ini regeneratif. Kemudian yang selanjutnya adalah binary cycle, siklus biner. Sesuai dengan namanya, biner itu kan 2 ya, ada 2. Jadi ada 2 macam siklus di situ. Biasanya siklus biner itu digunakan jika kita punya fluida yang panas tapi tidak terlalu tinggi temperaturnya gitu. Contohnya adalah energi panas bumi. Jadi misalnya energi panas bumi itu kita bisa dapatkan uap tapi tidak terlalu panas gitu ya. Jadi kita panen aja nih, kita ambil hot fluid ya, fluida yang panas ini. Nah, kemudian kita gunakan heat exchangers untuk memanaskan fluida kerja lain gitu. Jadi ada 2 fluida kerja nih. Ada geofluid di sini ya, tulisannya geofluid itu misal dari geothermal gitu ya. Kemudian nanti dikembalikan lagi gitu untuk dipanaskan lagi gitu. Ini siklus juga ya. Nah, di sini ada heat exchangers nih. Jadi fluida kerja yang panas dari sini digunakan untuk menguapkan gitu. Istilahnya di sini ya mirip dengan boiler lah gitu. Tapi ini bukan air, yang hijau ini siklusnya bukan, fluida kerjanya bukan air, tapi fluida kerja lain yang memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan air. Misal pentana atau butana, atau bisa juga kita gunakan refrigeran yang biasa kita gunakan untuk
AC atau kulkas ya, misal R134A gitu ya, kita gunakan untuk siklus di sini pun bisa gitu. Kenapa? Karena refrigeran itu punya titik didih yang sangat rendah gitu. Kalau kita punya titik didih yang sangat rendah, misal eh, di sini kita bisa produksi temperatur di 100 atau jangan sampai 100 lah, 90 derajat Celcius aja. Artinya kan ini sudah superheated gas gitu. Superheated gas si refrigerannya. Nah, fluida kerja yang ya refrigeran ya anggaplah S134A gitu ya atau pentana gitu ya. Di sini dia sudah dalam bentuk uh, superheated gas gitu. Nah, superheated gas ini digunakan untuk komputer turbin. Ya, sisanya sama ya. Kemudian dikondensasikan, di sini liquid, kemudian dipompakan gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk jika ada sumber panas yang temperaturnya relatif rendah. Ya misal kalau kita di siklus Rankine konvensional itu kan bisa sampai 500-600 derajat Celcius gitu ya uapnya. Tapi kalau kita tidak mencapai itu, misal kita cuma punya sumber panas yang temperaturnya hanya 100 derajat, 150 derajat gitu ya. Ya, ini ada salah satu alternatif pembangkit listriknya gitu. Ya, yang paling banyak digunakan ya di geothermal ya. Atau ada juga namanya OTEC ya. OTEC itu Ocean Thermal Energy Conversion gitu. Kalau OTEC itu kita memanfaatkan perbedaan temperatur air laut yang di dalam dengan yang dangkal gitu. Itu karena ada perbedaan temperatur yang cukup signifikan. Oke, ini binary cycle. Kemudian ada terakhir adalah kogenerasi. Kalau kogenerasi ini sebenarnya umum ya. Intinya kita coba manfaatkan panas dari sesuatu itu untuk beberapa hal. Tidak hanya seperti di gambar yang ini ya. Kalau di gambar ini ada dua siklus ya. Pertama ini siklus Brighton, namanya Brighton Rankine ya. Brighton cycle itu nama lainnya turbin gas lah ya. Salah satu aplikasinya di pesawat terbang sih, mesin pesawat terbang itu adalah Brighton cycle. Jadi ada udara yang dikompres, kemudian di sini campur dengan bahan bakar gitu ya. Kemudian sekalian dibakar, kemudian ini ada putaran turbin di sini, gas turbin. Nah, karena exhaust gasnya ini masih panas sekali gitu ya. Nah, bisa digunakan untuk Rankine cycle gitu. Di sini misal ya masih 300 derajat Celcius ya, kita bisa gunakan Rankine cycle gitu di sini. Sisanya kan sama gitu. Jadi kita dapat dua nih, gas turbin menghasilkan putaran kita gunakan untuk untuk generator, kita dapat listrik, kemudian di sini masih ada sisa kalor yang dibuang ya. Nah, yang dibuang itu daripada dibuang percuma gitu ya, kita gunakan aja di untuk Rankine cycle. Akhirnya dapat juga listrik di sini. Jadi ya istilahnya 31% dari gas turbin, 10% dari steam turbin. Kita dapat dua. Lagi di sini di kogenerasi lagi nih. Di sini misalnya steam itu kan masih uap ya. Uap di sini yang keluaran dari turbin masih panas nih misalnya. Ya kita gunakan aja di situ untuk kogenerasi. Kogenerasinya buat apa? Misal buat pemanasan ruangan gitu ya. Ini misal di di negara-negara subtropis ya untuk musim-musim musim fall sama winter itu kan udah mulai dingin ya. Mungkin sudah bisa mulai mengaktifkan pemanas ruangan gitu ya. Nah, di negara-negara subtropis itu konsumsi energi sebagai pemanas itu besar sekali gitu. Nah, makanya salah satu solusinya adalah menggunakan ini gitu. Jadi satu alat gitu ya, satu sumber energi dari fuel ini. Jadi kita kan sebenarnya cuma membakar fuel kan dari sini combustion chamber ini kan. Tapi kita dapat apa? Dapat generator listrik. Dapat listrik dari sini, dapat listrik juga dari sini, dan kita juga dapat efek pemanasan dari sini. Kalau kita lihat ya, di sini kogenerasi bisa 44% pemanfaatannya. Ini ada 10%, udah 54 tambah 31 udah 80% kan. Coba kalau kita bandingkan dengan Rankine cycle sederhana yang cuma 26%, 30%, ya lagi-lagi gitu ini sangat efisien sekali gitu kalau kita bisa memanfaatkan kogenerasi. Nah, permasalahannya adalah bukan hanya efisien kan, selalu pada saat kita menerapkan suatu teknologi di sebuah aplikasi uh, yang kita tinjau bukan hanya masalah teknis tapi juga ekonomis gitu. Apakah
dengan memasang siklus Rankine, kemudian sistem heater begini akan lebih ekonomis, ya itu ya perlu kajian lebih lanjut gitu. Oke, ini sekilas tentang variasi dari siklus Rankine ya. Semoga bisa dapat wawasan mengenai hal ini gitu ya. Ya di sini kita tidak bahas mendetil tentang perhitungannya, tapi setidaknya kita belajar aplikasinya gitu ya. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas perhitungan detailnya dengan menggunakan software saja gitu ya. Karena untuk menghitung manual cukup panjang gitu ya. Jadi nanti kita coba pakai software kalau ada waktu ya. Oke, sekian penjelasan saya tentang variasi siklus Rankine. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.